Baik, siapa yang dapat? Yang sudah dapat, langkah-langkah mencari tema dulu. Kita bicarakan tema dulu. Sebelum kita bicarakan, kita terapkan pada puisi Ibrahim Sattah. Bismillah. Silahkan, ada yang udah dapat? Ada? Mungkin ada 2-3 pendapat, tinggal Anda tambah-tambah gitu. Mungkin pendapat pertama itu ada 2, pendapat kedua itu ada 3, mana yang berbeda, tinggal melengkapi aja. Itu caranya. Siapa yang mau bicara dulu? Ada? Ada? Udah baca belum? Nah inilah, kalau kita nonton konten pasti ini juga materinya, cuma contohnya saya bedakan. Ya, contohnya saya bedakan. Jadi kalau di lokal A, contohnya Sajak Khairil. Di lokal B, contohnya Sajak Amir Hamzah. Di lokal kalian, saya ambil contoh yang agak sulit sedikit. Itu Ibrahim Sattah. Ayo, jelaskan dulu. Apa langkah-langkah kita mencari tema? Itu berlaku bisa sama umum. Mau puisi, mau prosa sama. Sama. Coba, apa yang dapat Anda? Anda tinggal baca aja. Tinggal baca aja. Ada? Yang dapat? Gak dapat juga. Atau mbahnya lagi tidur. Mbah Google lagi tidur. Kan tinggal cari aja, tinggal sebut aja keluar itu. Coba, ada? Kamu tahu? Tahu? Baca aja. Ada? Dapat? Dapat apa? Ada jurnal? Yang mana aja dapat dulu? Apa yang udah dapat? Cara menentukan tema adalah dengan cara membaca keseluruhan cerita dan memahaminya. Bacalah secara berulang-ulang, setelah itu tentukan tokoh utama yang mengalami kejadian atau masalah. Lalu tentukan masalah yang dihadapi tokoh utama tersebut. Nah, kalau itu kan bicara tokoh utama berarti kan kalau kita mencari tema dalam fiksi. Ya kan? Benar? Nah, kalau ini yang kita bicarakan sekarang berlaku secara umum. Boleh di fiksi, boleh di puisi. Yang jelas tadi yang pertama, bacalah berulang-ulang. Setuju? Jadi kita baca dulu. Membaca itu bukan berulang-ulang, itu artinya boleh sekali kalau Anda baca itu kualitas pemahaman Anda itu tinggi. Ini tidak harus berulang-ulang. Kalau orang biasa membaca, sekali baca aja dia paham. Tapi kalau tidak, baca lagi. Kalau kurang paham, baca lagi. Itu. Ada lagi yang berbeda? Silahkan. Tadi yang kedua itu mengkhususkan pada fiksi. Ada? Coba. Ada enggak? Silahkan baca, tidak ada masalah. Yang pertama Pak, membaca puisi secara keseluruhan. Ya, tadi kan udah sama tadi. Ya. Kata kunci dalam puisi tersebut. Kata kunci. Ya, terus perhatikan pengulangan kata-kata yang digunakan oleh penyair. Iya, kata-kata yang digunakan. Lalu? Temukan kata-kata yang berkaitan dengan istilah bidang keilmuan lainnya seperti kebudayaan, teknologi, dan pendidikan. Iya. Jadi ada perbedaan dikit ya. Itu kata kunci. Memang ada teori kalau Anda baca buku Hasanuddin, teori apresiasi puisi, dia katakan bahwa membuka rahasia puisi itu
dengan cara mencari dulu makna kata kunci tadi, diksinya. Karena kata kunci itu terkadang dia punya makna konotatif, bukan makna kamus. Tapi dia juga menjelaskan begini, kita bisa menggunakan kamus dulu. Karena kata itu maknanya konotatif, biasanya dengan makna denotatif ada benang merahnya, ada kesamaannya gitu. Jadi jalan masuknya kita memahaminya dulu, yaitu dengan cara cari dulu arti kata aslinya. Lalu dalam konteks ini apa maksudnya? Anda bisa baca dalam buku teori Hasanuddin, teori apresiasi puisi. Ada Hasanuddin WS, dosen UMP. Kalau Anda lihat bukunya warna apa? Warna bukunya kuning kunyit. Saya tahu, hafal betul warna bukunya gitu. Oke? Nah, apalagi tadi kita cari tema, tapi itu tuh sebetulnya kita menemukan amanat. Ya, yang Anda lakukan itu ketika kita tahu diksi, sebetulnya kita buka itu adalah amanat pesannya. Ada enggak hubungan amanat dengan tema? Kan itu kuncinya lagi. Kita sudah dapat amanatnya, tapi ada enggak hubungan amanat dengan tema? Nah, dengan kita mengetahui amanat, ya, kita akan melihat benang merahnya amanat-amanat itu, kemana arahnya, ya, kemana titik temunya amanat itu. Karena begini, tema itu dia yang melatar belakangi. Ibaratnya dia terasa setelah kita baca, ya. Setelah kita baca, kalau dalam teks sudah kita baca, kita tahu nih temanya ini. Anda kan buat kebijakan hari Rabu pakai batik, benar? Hari Batu pakai batik. Ini temanya apa nih? Nah, karena semua pakai batik. Mungkin temanya tema tentang pakaian nasional, kan itu temanya. Tapi hari-hari biasa anak semester 1 putih hitam. Apa temanya? Kok putih hitam gitu? Sampai enggak cuci-cuci baju mereka. Ya sudah Senin pakai putih hitam. Selasa putih hitam lagi. Hanya Rabu aja pakai batik. Kamis sudah putih hitam lagi. Ya kalau dia rajin mencuci. Kalau enggak rajin mencuci, saya aja hari ini gerah nih. Udah keingatan begini gerah. Gitu. Oke. Itu. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Anda cari teori, telusuri lagi tentang cara jadi tema itu. Nah, itulah jadi awal mulai konten Anda itu. Langkah-langkah mencari tema. Ngerti? Jadi bisa jadi konten Anda yang satu dengan yang lain berbeda. Paham? Nah, itu dulu, nanti baru Anda praktekkan. Contohnya Anda praktekkan. Bukan hanya sekedar menyebutkan itu. Nah, itu pula yang saya paksakan Anda menonton konten teman. Anda menyebutkan ada 2 langkah. Tadi kan ada 2 langkah katakan tadi. Ini kan muncul lagi. Anda semakin banyak kita mengenal, kita sudah belajar ada riset secara tidak langsung. Yang saya katakan saya menganut 1 kali 10, bukan 10 kali 1. Ya, 1 kali yang kita pelajari seperti sekarang ini, kalau Anda sekarang ini sebetulnya Anda ada punya modal minimal 2 kali. Ini kali ketiga saya ngajar. Karena Anda kuliah yang ketiga, materinya itu juga. Harusnya Anda lebih pintar. Ini bukan lebih pintar, lebih ngantuk. Karena yang kelas yang lain A dan B itu pagi kuliahnya, Anda tiba-tiba siang. Oke, nah itu 1 ya. Sekarang kita yang kedua tadi, yang kedua lagi. Bagaimana mencari amanat? Coba cari, bagaimana cara mencari amanat? Kiat-kiat mencari amanat itu, langkah-langkah mencari amanat. Bagaimana?
Ya, Anda cari. Karena ini persoalan Anda ketika Anda nanti mengajar, Pak, bagaimana cara cari amanat, Pak? Nggak dapat menjawabnya. Ya cari aja lah. Masa itu aja nggak bisa? Nggak mungkin jawab dengan begitu kan? Ayo ya cowok 3. Gimana cara mencari amanat dalam puisi? Gimana caranya? Amanat itu ada 2, ada amanat tersurat dan amanat tersirat. Berarti kan dua-duanya beda cara. Kita bicarakan yang tersurat dulu. Yang tersirat dulu. Coba yang lain. Bagaimana caranya? Kalau Anda tidak percaya dengan Mbah Google, cara Anda sendiri. Gimana caranya? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Silakan. Silakan sampaikan. Yang lain lagi. Coba yang lain lagi bicara. Ayo. Ada yang dapat? Silakan. Kamu? Iya. Meski datang terlambat, lebih bagus kamu pada yang datang cepat ya. Jadi Pak, saya terlambat tadi karena saya berpikir bagaimana cari amanat. Silakan. Yang pertama yaitu membaca puisi secara keseluruh. Jika belum paham, dapat dibaca berulang. Yang kedua, mencatat kata-kata sulit dan mencari maknanya dalam kamus. Yang ketiga, mencatat kata kunci yang dianggap penting. Yang keempat, memahami maksud yang ingin disampaikan penyair. Yang kelima, berdasarkan kata kunci yang dicatat dan sudah diartikan. Oke, sekarang saya tanyakan, amanat itu terletaknya pada kata, pada larik atau pada bait? Amanat itu pada tingkat kata, pada tingkat larik itu baris ya. Ada pada tingkat bait. Gimana? Bait. Betul. Nah, kalau kita misalnya bicara tentang bait, ya mungkin kita harus bicarakan membaca secara menyeluruh kan? Cukup satu bait tadi. Karena amanat itu kan tidak mungkin satu. Ya kan? Tidak mungkin satu. Nah, kembali ke tadi saya katakan, Anda mencari amanat itu yang pertama sekali pada tingkat diksi kata. Ya, pada tingkat diksi. Apa sebab? Kalau diksi itu atau kata itu sudah makna konotasinya sudah kita buka rahasianya, maka dia akan terbuka maknanya yang lain. Ya. Contoh, ada kata Sajak Khairil Kerawang Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi. Kata kunci terbaring itu. Kenapa Khairil tidak menggunakan kata mati? Kenapa dia menggunakan kata terbaring? Padahal yang dilihat itu adalah jenazah para pahlawan yang sudah mati, bahasa katanya, sudah wafat. Tetapi kenapa diksinya bicarakan kata terbaring? Ayo, kenapa? Nah, kalau itu aja nggak bisa ya kita nggak bisa ini. Ada enggak perbedaan? Memang ada bersinonim, tapi ada enggak perbedaannya kira-kira maknanya dari segi rasa misalnya, makna kata terbaring dengan kata mati? Ada enggak? Apa bedanya? Lebih lembut. Iya. Kalau mati?
Semangat. Apa? Lalu kalau misalnya bilang mati gitu Pak di kalimatnya itu Iya. terlalu Kasar. kasar kata-katanya. Kalau terbaring kan kayak kiasannya lah gitu. Itu. Ya. Oke, ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain. Nah, kalau terbaring maknanya dia masih hidup semangatnya. Semangatnya itu yang masih hidup. Jadi meskipun pahlawan kita di Ponorogo pun udah lama meninggal, Cut Nyak udah lama meninggal, tapi kategorinya dia wafat itu semangat itu masih ada. Ya, masih ada semangatnya itu. Mungkin secara berkala atau mungkin pada hal tertentu orang akan mengenang dia gitu. Mengenang dia itu kalau Anda ke Jawa orang selalu mengadakan haul itu kiai-kiai itu orang mencari semangatnya, mengingat semangatnya gitu. Nah, situ sudah bisa satu kunci yang kita katakan tadi, mencari amanatnya. Jadi artinya kami yang kini terbaring antara Kerawang dan Bekasi, bukan berarti dia mampus. Arti kata bukan arti mati. Tapi kelanjutannya nanti baru tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Dia terbaring tadi kenapa? Karena dia ingin merebut kemerdekaan tadi. Ya kan? Dia ingin berteriak merdeka. Dan untuk merdeka itu apa? Dia harus berperang, harus angkat senjata. Lalu apa amanatnya? Kalau kita membuat amanatnya, kita parafrasekan dengan bahasa kita. Kita parafrasekan. Ya. Coba apa amanatnya? Sebelum kita terapkan ke puisinya Ibrahim Sattah nanti. Apa amanatnya? Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi, settingnya kan tempatnya di Kerawang Bekasi, tak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Jadi dia menggambarkan bahwa ada pejuang yang kami itu sebagai mewakili orang ramai, para pejuang kita itu dia gugur antara Kerawang dan Bekasi karena ingin merebut kemerdekaan. Peristiwa itu dikenal orang dengan peristiwa Rengas Dengklok. Ya. Nah, begitu selanjutnya. Nah, jadi ada kalau seandainya kita melihat kata kunci, yang dikata-kata kunci itu adalah kata yang diksinya yang bermakna menurut kita itu bermakna konotasi. Bagaimana caranya? Bisa kita lakukan dengan mencari makna denotasinya dulu. Nah, tadi kan kata terbaring dengan mati. Kan berbeda. Gitu. Coba kalau ada orang sekarat gitu. Pasti ada kata orang, pasti ada rapat nih, ada semangatnya mau hidup, ayo gitu. Tapi kalau udah mati dia, udah mati. Enggak ada harapan lagi. Tapi coba orang mau bisa ada semangatnya, pasti orang katakan, ayo pukul dia hidup, semangat hidup. Karena tadi itu kata terbatur berbeda dengan mati kualitasnya. Bukan artinya katanya itu tamat. Ya. Nah, itu diksi. Kemudian kalau sudah situ, kalau memang itu tidak ada, sudah semuanya diksi kita pahami, lari. Bisa jadi amanat itu pada satu lari. Satu lari dapat amanat. Ya. Nah, atau dalam 2 lari, atau dalam 3 lari gitu. Kata Khairil, aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kemerayu. Nah, kata kuncinya apa? Sampai waktuku. Sampai waktuku itu banyak artinya kan? Kan banyak artinya. Kalau sampai waktuku. Orang mau meninggal gitu juga, udah sampai waktunya dia. Itu meninggal. Tapi dia masuk Khairil ini bukan itu maknanya.
Yang dimaksud khairul itu adalah batas kesabaran. Nah, itu tadi yang dikatakan bermakna konotasi tadi. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat, aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kemerayu. Ya, artinya dia maunya dia, tak ada yang merayu dia, membujuk dia. Karena dia tidak bisa dibujuk. Tapi kalau Anda misalnya dikecewakan pacar Anda sampai 2-3 kali, lalu Anda masih bisa dibujuk oleh teman Anda atau oleh mantan pacar Anda, itu belum sampai waktunya. Ya, ada artis yang tahu-tahu nyata-nyata selingkuh, tahu kan? Tahu-tahu balik lagi dengan istrinya. Itu artinya istrinya tidak sampai pada waktunya. Tapi kalau dia sampai waktu, kayak Inara, nggak mau dia. Ya pisah katanya. Saya juga bisa cari duit, kan gitu katanya. Walaupun saya harus buka cadar katanya. Karena cadar itu kan tidak wajib kan? Nah, nggak wajib. Karena ada mahasiswa kita dulu cadar bimbingan saya. Jadi ketika ujian sarjana, mau ujian sarjana, dia datang bimbingan ke saya, nggak pakai cadar lagi. Ya, namanya Ayu. Udah nikah udah. Jadi dia ngajar di pesantren. Jadi orang pesantren itu tidak begitu terima. Karena di sana belum terbiasa orang pakai cadar. Lalu dia konsultasi dengan tantenya. Ya, silakan aja karena itu tidak wajib. Dia buka cadar. Ya, tapi ada juga mahasiswa kita. Pak, saya mau buat konten pakai cadar. Boleh saya katakan. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jangan takut gitu. Nyatanya sekarang kan orang tidak lagi bicara cadar karena sejak Covid kan tidak ada lagi orang kontroversi dengan cadar kan. Akan lebih baik pakai cadar daripada pakai masker. Benar kan? Kan lebih baik pakai cadar. Pakai cadar bisa cuci. Pakai masker kan nggak bisa. Paling 2 kali pakai, 3 kali pakai, buang. Gitu. Baik, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Ada? Nah, itu materi kita. Jadi Anda lanjutkan nanti. Kemudian yang ketiga, gaya bahasa. Gaya bahasa itu, kenapa 3 itu? Nanti kita di pembahasan karya fiksi juga itu. Gaya bahasa itu, kita harus tahu dulu tentang teori gaya bahasa. Baca dulu teorinya. Kuasai dulu. Ya, kuasai dulu gaya bahasa. Menurut Ramlan bagaimana? Menurut STA bagaimana? Menurut Goris Krab bagaimana? Menurut Goris Krab apa lagi? Mungkin Ferreira bagaimana? Ramlan bagaimana? Gaya bahasa itu. Gaya bahasa itu sama dengan majas. Sama enggak? Sama. Yakin? Iya, yakin. Jadi harus tahu. Jadi ada yang modelnya dia mengelompokkan, ada yang tidak mengelompokkan gaya bahasa itu. Misalnya ada yang katakan gaya bahasa perbandingan, ya dikelompokkan ada beberapa jenis gitu. Itu kuasai dulu. Paham? Paham? Nah, nanti kalau sudah menguasai itu baru kita bisa terapkan. Ini kategorinya mana? Misalnya ini tentang pencitraan, citra apa gitu. Penglihatankah, apakah, ada rasakah, atau ini hiperbola, atau ini sarkasme gitu. Ya. Itu dipahami dulu, dibaca dulu teori-teori tentang gaya bahasa. Kembali saya katakan tadi, kita tidak bisa pegang pada satu teori dulu supaya kita tahu wawasannya. Ketika Anda ingin menuruti itu, Anda baca beberapa teori, lalu Anda yakini Anda pakai teori siapa? Anda pakai teori siapa? Itu kata kuncinya. Jadi Anda jelaskan. Karena itu nanti kalau Anda belajar penelitian, semester ini belum penelitian. Belum ya, semester depan mungkin. Semester depan, kalau Anda belajar penelitian nanti Anda akan tahu nanti bagaimana namanya membuat postulatnya. Dari beragam teori itu kita mencari membuat postulatnya. Nah, kita memberikan argumentasi teori yang kita pakai.
Oke. Nah, sekarang silahkan kembali ke tadi, kalau Anda kurang mengerti, Anda lihat lagi di Google apa yang saya jelaskan, lihat lagi di Google atau di YouTube, lalu Anda terapkan pada sajak Ibrahim Satta Bismillah tadi. Apa temanya sajak Ibrahim Satta itu? Ya, harus dapat. Karena ini hari Jumat, saya pilih sajak Bismillah.